Lim, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Agus Arif, NIM saya 1188 02 11 228 dari kelas C, jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian dan Peternakan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baik, dalam video kali ini saya akan mewawancarai salah seorang petani. Kebetulan karena saya belum bisa pulang kampung, jadi saya akan mewawancarai petani yang masih berada di sekitaran Pekanbaru, yaitu nanti ada Bapak Rudi. Dan mohon maaf juga kita tidak bisa langsung menuju ke lahan kebunnya, melainkan di sekitaran rumahnya saja, karena ya kita tahu sendiri keadaan kita seperti ini kan, masih ada pandemi COVID-19 ini. Baik, sebelumnya perkenalkan, ini Pak Rudi, pemilik atau petani yang akan saya wawancarai. Perkenalkan. Saya Rudi, petani pisang dan kadang-kadang juga cabai. Tapi hari ini kita ingin mendapatkan hasil dari tanaman pisang aja, karena tanaman pisang langsung bisa dikonsumsi. Sebenarnya lahan kita ada di Jalan Garuda Sakti, cuman karena masalah pandemi saya mulai bertani pisang di daerah sekitar sini saja, di daerah Pekanbaru. Kebetulan ini ada tanah kosong sekitar 20 kali 10 yang kita manfaatkan. Seperti saat sekarang ini saya akan mengadakan suatu perontokan, istilahnya tidak tahu saya namanya, ini mungkin seperti kayak janggut pisang, itu saya rontokin. Pengaruhnya terhadap buah seperti di sini ya. Seperti ini kayak begini nih. Ini istilah sama saya janggutnya ini. Jadi ini saya patahkan ini. Pernah saya mengadakan percobaan, yang satu dipatahin seperti ini, dipatahin, yang sini tidak. Lebih besar yang di bawah daripada yang di atas. Jadi ini saya melakukan pematahan ini supaya mereka buahnya bisa besar. Karena seperti sebenarnya ini ilmu dasar dari petani kami, bahwa seperti pohon-pohon atau yang tangkai-tangkai yang tidak produktif kita kita buang sehingga bisa fokus ke buah. Ini saya mencobanya sekitar 6 bulan yang lalu, makanya ini saya coba patahin semua supaya dia tumbuhnya lebih bagus. Ini makan waktu juga, tapi tidak apa-apa, sebentar sambil melayani adik Arif. Nah, itulah sedikit ilmu yang diberikan oleh Bapak Rudi mengenai cara berbudidaya tanaman pisang. Seperti penjelasan beliau bahwasanya apabila pisang buahnya supaya besar, Pak ya, Iya. supaya besar itu bagian ujung dari buah pisang itu yang biasanya disebut apa tuh Pak dari Sama saya itu istilahnya janggut saja. kalau di istilah dari Pak Rudi itu disebut janggut pisang, itu dipotong supaya buah pisang itu membesar. Tapi itu juga sudah sesuai dengan percobaan Bapak Rudi ini, ternyata benar dari buah sebelumnya bahwasanya buah pisang yang janggutnya itu dipotong besar buahnya. Yang tidak dipotong kecil dibanding yang telah dipotes ujungnya. Jadi pernah di sini pisang yang di baris bawah dengan yang di atas tidak kita potes, yang di bawah kita potes, itu lebih besar daripada yang di bawah, atau sama besar yang atas dengan yang di bawah. Seharusnya kan besar, kecil, lebih kecil. Ini tidak sama besar dia. Ya. Baiklah, sesuai dengan perintah dari Pak Yusmar mengenai ada beberapa pertanyaan yang harus kita pertanyakan kepada Bapak Rudi sebagai pelaku budidaya tanaman pisang ini. Oke, Pak Rudi, mengenai lahan Pak Rudi kan yang ada kan, kalau sekarang yang kita lihat kan hanya di sekitaran sini saja. Sebenarnya kan ada di Garuda Sakti. Ada. Kemudian jenis-jenis tanaman apa saja yang Pak Rudi tanam di sana, Pak Rudi?
Di sana tanaman keras, kemudian seperti kalau tanaman keras itu matoa, jambu, tapi untuk tanaman yang bersifat buah itu banyak gangguan karena misalnya seperti pisang itu kera, itu menjadikan kendala juga bagi kita. Jadi memang lebih bagus di sini nampaknya pertumbuhan pisang karena bisa dipelihara, lebih dipantau lah, lebih selektif tadi. Oke, selanjutnya kalau dari teknik budidayanya seperti apa itu, Pak Rudi? Teknik budidaya sebenarnya kalau mulai dari pembibitan, kita biasanya kalau kita memanfaatkan pohon tumbang seperti ini, pohon ini akan tumbang dilanda angin atau angin kencang seperti ini nih. Ini bonggolnya ini bisa kita potong, kita bersihkan dulu, kita potong. Setelah kita potong, dibersihkan baru ditanam, tapi dengan cara terbalik. Jadi biasanya orang menanam hanya begini, kayak ini kan normal nih. Iya. Kita potong tapi kemudian dibalikkan, Pak. Jadi tubuhnya nanti lebih banyak dia, ke atas lebih kuat ya daripada yang biasa. Itulah sedikit info dari Bapak Rudi mengenai teknik budidaya dalam menanam pisang. Nah, selanjutnya Pak Rudi, apakah Pak Rudi menggunakan pestisida? Kalau menggunakan itu jenis apa yang Pak Rudi gunakan? Pestisida untuk saat ini kita tidak menggunakan ya, mungkin di samping biaya, kemudian di samping karena ini dekat rumah, tetangga banyak, kita tidak ingin bau itu mencemari lingkungan. Jadi saat ini kita memakai ya sampah-sampah organik ini yang kita pakai, kayak daun kayak gini nanti kita jadikan sampah organik seperti di sana. Nah, jadi Pak Rudi ini tidak menggunakan pestisida. Otomatis pertanyaan berikutnya yaitu mengenai interval waktu itu berarti tidak ada juga karena Pak Rudi tidak menggunakan pestisida tetapi menggunakan bahan organik sebagai seperti ini. Sisa dari jantung pisang kita manfaatkan di sini. Di sini. Nah, ini sisa-sisanya kita tumpuk di sini. Oke. Setelah saya lihat dari untuk lokasi yang saya wawancara ini, lokasi pertanian Pak Rudi ini berada di sekitaran perumahan. Karena ya maaf kami tidak bisa ke lahan langsung karena pandemi COVID ini. Sebenarnya saya ingin sekali melihat lahan Pak Rudi yang ada di Garuda Sakti karena berhubung ada kendala yang kita ngerti semua. Jadi untuk sementara wawancara ini saya lakukan hanya di sini saja. Satu lagi penyakit ada. Coba Ini ada satu lagi penyakit ini, mungkin informasi juga ini. Seperti ini. Ini berpengaruh terhadap buah besoknya ini sama batangnya. Ini Pak nih. Ini kayak gini nih. Nih. Ini penyakit ini. Ini penyakit ini nanti berpengaruh terhadap pohon, busuk-busuk kemudian patah. Kemudian buahnya jadi tidak. Ini caranya untuk sementara bisa kita ginikan aja. Tapi harus rajin kita. Seperti ini. Mungkin di sini ada nih buat pohon. Tidak ada nih batu bagus. Bagus. Di sini ada terdapat putih-putih kayak gini nih. Penyakit nih Pak. Jadi harus kita buang atau kita bersihkan batang-batangnya. Nanti dia tumbuh dengan bagus lagi. Nah, itulah tadi sedikit tips atau masukan dari Pak Rudi mengenai pengendalian dari penyakit yang menempel di batang pada bagian dalam apa ini namanya pelepah yang sudah tua Pak ya. Iya. Jadi caranya itu tadi diusap tapi kita harus rajin. Jadi mungkin sekian dari wawancara kami bersama Pak Rudi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.